Selamat datang kembali dalam penjelajahan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang menurut saya epik banget. Perebutan tahta informasi dalam sejarah kehidupan di bumi. Perebutan tahta ya? Menarik analoginya. Iya kan? Jadi selama miliaran tahun, gen itu ibarat raja. Mutlak. Tapi kemudian, muncul penantang baru yang mengubah segalanya. Otak. Betul sekali. Dan sumber kita kali ini dari bab 2 buku klasiknya Carl Sagan, Dragons of Eden, mengupas evolusi kecerdasan. Pernahkah Anda membayangkan seberapa banyak buku instruksi yang tersimpan dalam diri Anda? Misi kita hari ini adalah membongkar perbandingan antara perpustakaan genetik kita dengan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan otak. Dan hasilnya memang bisa jadi mengejutkan. Perbandingannya itu cukup drastis. Nah, itu dia. Mari kita telusuri ya, gimana gen meletakkan fondasi dan bagaimana otak kemudian melampauinya dalam sebuah lompatan evolusioner yang luar biasa. Tepat. Kita akan fokus pada bagaimana evolusi biologis ini mendorong peningkatan kompleksitas informasi genetik dalam DNA. Itu ya fondasi mutlak, dasar bagi semua kehidupan yang kita kenal. Fondasi ya, tapi ada titik baliknya. Ada. Yang paling krusial untuk dipahami adalah titik balik dalam sejarah kehidupan. Pergeseran dari ketergantungan utama pada gen menuju peran dominan otak. Terutama kelihatan jelas pada mamalia dan puncaknya ya, manusia. Oke, jadi ini perubahan fundamental ya, cara hidup beradaptasi dan berkembang. Betul, sangat fundamental. Oke, mari kita mulai dari dasarnya deh. Evolusi ini kan ada kecenderungan bikin makhluk hidup makin kompleks ya. Umumnya begitu ya, walaupun ada juga kasus penyederhanaan, tapi tren besarnya memang ke arah kompleksitas. Nah, organisme seperti kita sekarang ini menyimpan informasi jauh lebih banyak, baik genetik maupun yang dipelajari dari lingkungan, dibanding nenek moyang kita ratusan juta tahun lalu. Jauh sekali bedanya. Bayangkan saja jurang perbedaan antara katakanlah bakteri purba dengan modern. Ya, manusia modern. Betul. Para ilmuwan kan mengelompokkan makhluk hidup ini dalam taksa ya. Iya, itu intinya kategori biologis gitu kan? Iya, taksa itu sistem klasifikasi. Mulai dari domain, kingdom, sampai spesies. Membantu kita memetakan keragaman hayati. Dan inti dari semua pewarisan sifat ini, DNA ya, asam deoksiribonukleat. Itu dia jantungnya, DNA. Molekul yang luar biasa ini secara fundamental sama loh di semua organisme, dari virus, bakteri, sampai paus biru. Sama persis, alfabetnya gitu. Inilah bukti kuat kalau semua kehidupan di bumi ini berasal dari satu leluhur tunggal. Kira-kira 4 miliar tahun lalu. 4 miliar tahun? Warisan bersama yang, wow, luar biasa ya. Sangat menunjukkan keterhubungan semua makhluk hidup. Lalu, seberapa banyak sih informasi yang dikandung DNA kita ini? Bisa diukur nggak? Bisa. Kita bisa ukur pakai bit, unit informasi terkecil, sama seperti di komputer. Oke, bit. Jadi kalau DNA manusia diibaratkan perpustakaan, sebesar apa itu? Wah, ini perpustakaan raksasa. Raksasa sekali. Satu saja kromosom manusia itu menyimpan informasi setara dengan kira-kira 20 miliar bit. 20 miliar bit dalam satu kromosom. Manusia kan punya puluhan kromosom. Betul. Untuk memberi gambaran ya, kalau kita terjemahkan 20 miliar bit itu ke dalam teks tertulis, jumlah informasinya setara dengan sekitar 4.000 jilid buku tebal. 4.000 buku. Cuma dari satu kromosom. Gila. Iya, 4.000 buku instruksi yang padat tersimpan hanya dalam satu dari 46 kromosom kita. Totalnya jadi sangat besar. Itu dia. Kalau dibandingkan dengan katakanlah teknologi canggih di masanya. Misalnya komputer pendarat Viking yang ke Mars tahun 76 itu. Oh, jauh. Komputer Viking itu hanya membawa instruksi beberapa juta bit. Sangat-sangat kecil dibandingkan kapasitas satu kromosom kita saja. Jauh banget ya. Ini menunjukkan betapa padat dan efisiennya sistem penyimpanan informasi dalam kehidupan. Memang. Dan sepanjang sejarah kehidupan, ada tren peningkatan informasi genetik ini. Ada lonjakan besar sekitar 3 miliar tahun lalu, mungkin terkait munculnya sel eukariotik, lalu pertambahannya agak melambat. Melambat. Kenapa gitu? Apa ada batasnya? Sepertinya ada batas praktisnya ya.
Semakin banyak DNA fungsional yang harus disalin setiap kali sel membelah, semakin tinggi risiko terjadi kesalahan penyalinan atau mutasi. Mutasi. Jadi kayak resiko salah cetak gitu ya kalau bukunya terlalu tebal? Analogi yang bagus. Risiko salah cetak yang bisa fatal. Nah, keterbatasan inilah yang mungkin ikut mendorong pentingnya sistem informasi lain, informasi ekstragenetik, yang disimpan dan diproses oleh otak. Oke. Jadi karena DNA ada batasnya, otak jadi solusi. Tapi sebelum ke otak, soal mutasi ini kan bahan baku evolusi ya? Tepat sekali. Mutasi itu ibarat mesin ketik acak evolusi. Perubahan pada urutan DNA. Penyebabnya bisa macam-macam. Radiasi alami di lingkungan, sinar kosmik dari luar angkasa, atau ya sekedar salah ketik spontan saat DNA digandakan. Tapi tubuh kita punya cara buat memperbaiki kesalahan itu kan? Punya, ada mekanisme perbaikan DNA yang canggih, semacam editor molekuler. Tapi sistem ini tidak 100% sempurna, dan bagusnya tidak sempurna. Loh, kok bagus? Karena kalau sempurna, tidak akan ada variasi baru, tidak ada mutasi, berarti tidak ada bahan baku untuk seleksi alam bekerja. Evolusi akan berhenti. Jadi sedikit ketidaksempurnaan itu justru penting. Oke, paham. Dan yang penting juga, hanya mutasi di sel gamet, sperma dan telur yang diwariskan ya? Betul sekali. Itu krusial. Mutasi di sel somatik, sel tubuh biasa seperti kulit atau otot, tidak akan diturunkan ke generasi berikutnya. Ada contoh klasik nggak soal mutasi dan seleksi alam ini yang gampang dipahami gitu? Oh, ada. Contoh yang sangat terkenal itu ngengat Biston betularia di Inggris. Ngengat? Gimana ceritanya? Jadi, awalnya mayoritas ngengat ini warnanya terang, putih berbintik. Ini bagus untuk kamuflase di pohon birch yang kulitnya terang dan ditumbuhi lumut kerak putih. Mereka jadi susah dilihat burung pemangsa. Oke, masuk akal. Nah, kadang-kadang muncul mutasi acak yang bikin nengat jadi berwarna hitam. Awalnya, varian hitam ini jarang banget karena gampang sekali kelihatan di pohon terang, jadi cepat dimakan burung. Kasian ya yang hitam. Iya, tapi kemudian datang revolusi industri. Pabrik-pabrik mengeluarkan banyak jelaga, polusi udara parah. Akibatnya, Batang-batang pohon jadi menghitam tertutup jelaga. wah, situasinya berbalik dong. Persis. Sekarang, ngengat yang terang jadi gampang banget kelihatan di pohon hitam. Sementara yang hitam justru jadi tersamar dengan baik. Burung-burung jadi lebih banyak memangsa yang terang. Akibatnya frekuensi ngengat hitam di populasi meningkat drastis. Di daerah industri, hampir semua ngengat jadi hitam. Ini contoh klasik seleksi alam yang bekerja pada variasi hasil mutasi dipicu oleh perubahan lingkungan. Keren banget contohnya. Jelas sekali ya perannya. Nah, kembali ke soal batas DNA tadi, organisme kompleks seperti kita ini ternyata punya tingkat mutasi alami yang lumayan tinggi. Diperkirakan sekitar 1 mutasi baru per 10 gamet. 1:10. Berarti ada 10% kemungkinan sperma atau telur kita membawa perubahan genetik baru yang tidak ada di orang tua kita. Kurang lebih begitu ya. Dan karena mutasi itu sifatnya acak, kemungkinan besar dia merusak fungsi gen yang sudah ada daripada menguntungkan. Jadi kebanyakan mutasi itu bahaya ya? Cenderung begitu. Tingkat mutasi yang cukup tinggi inilah yang jadi semacam rem alami. Membatasi seberapa banyak DNA fungsional yang bisa kita bawa dengan aman. Kalau kita butuh menyimpan dan memproses informasi lebih banyak lagi untuk bertahan hidup, melebihi batas aman DNA, maka sistem lain harus mengambil alih. Dan sistem itu, otak, gudang informasi ekstra genetik. Tepat. Informasi yang didapat dari pengalaman, dari belajar. Nah, ini dia nih, titik krusialnya. Otak mulai mengambil peran utama sebagai pusat penyimpanan informasi non-genetik, terutama pada hewan yang lebih kompleks. Disinilah terjadi pembelajaran, adaptasi cepat terhadap lingkungan. Sesuatu yang gen saja nggak bisa lakukan secepat itu kan, butuh waktu antar generasi. Betul sekali. Menurut Sagan, titik baliknya ini kemungkinan terjadi beberapa ratus juta tahun lalu, di zaman karbon. Bayangkan hutan rawa purba masa itu. Zaman karbon, zaman serangga raksasa dan amfibia. Ya, di masa itulah diperkirakan muncul organisme, mungkin reptil awal, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini menyimpan lebih banyak informasi di otaknya daripada di gennya.
momen penting itu ya. Sangat. Sejak saat itu, sejarah kehidupan bisa dilihat sebagai pengambilan alih dominasi informasi oleh otak secara bertahap. Walaupun nggak pernah total ya, gen tetap penting atas gen. Proses ini makin jelas dengan munculnya mamalia, lalu primata, dan puncaknya pada kita, manusia. Oke, jadi otak makin dominan. Kalau bicara soal otak, sering muncul pertanyaan nih. Apakah ukuran otak itu menentukan kecerdasan? Makin besar, makin pintar, gitu. Nah, ini pertanyaan klasik. Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Gimana maksudnya? Ya, kalau kita lihat data ya, ada tokoh-tokoh sejarah yang otaknya tercatat besar sekali, seperti Oliver Cromwell atau penulis Rusia Turgenev. Tapi Albert Einstein, yang jelas jenius, ukuran otaknya ternyata rata-rata saja, nggak istimewa besarnya. Oh ya, bahkan ada yang otaknya kecil tapi terkenal pintar. Ada. Penulis Prancis Anatole France, pemenang Nobel Sastra, otaknya saat diukur setelah meninggal ternyata hanya sekitar separuh ukuran otak penyair Inggris Lord Byron yang juga otaknya besar. Jadi ukuran absolut saja nggak cukup jadi patokan. Tapi kan ada batas bawahnya. Kayak kondisi mikrosefali, itu kan kemampuan kognitifnya terbatas sekali. Betul sekali. Ukuran absolut memang bukan segalanya. Tapi ada batas minimal yang diperlukan agar fungsi kognitif kompleks bisa berjalan. Kondisi mikrosefali, di mana lingkar kepala dan volume otak jauh di bawah normal, memang hampir selalu disertai keterbatasan intelektual yang parah. Jadi, ukuran minimal itu penting. Oke. Dan secara statistik, mungkin ada hubungannya. Secara statistik, ya. Ada korelasi positif tapi lemah antara ukuran otak yang sedikit di atas rata-rata dengan skor IQ pada manusia. Ini ditunjukkan oleh studi Lee Van Vallen. Tapi ingat, ini korelasi, bukan hubungan sebab akibat yang kaku. Banyak faktor lain yang bermain. Jadi ukuran penting tapi bukan satu-satunya faktor. Lalu, adakah cara yang lebih baik untuk melihat hubungan antara otak dan kemampuan kognitif? Ada, pendekatan yang lebih informatif adalah melihat ukuran otak relatif terhadap massa tubuh. Rasio otak banding tubuh. Konsep ini dipelopori oleh ahli paleoneurologi Harry Jerison. Rasio otak tubuh. Gimana polanya? Polanya sangat menarik. Mamalia secara umum punya rasio otak tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan reptil dengan ukuran tubuh yang sama. Bisa 10-100 kali lipat lebih besar rasionya. Wow, jauh sekali ya lompatannya. Betul, dan di dalam kelompok mamalia sendiri ada gradasi lagi. Primata, kelompok kita, punya rasio yang lebih tinggi lagi dibandingkan mamalia lain pada umumnya. Dan puncaknya siapa? Puncaknya, di ujung grafik itu, ada manusia dan lumba-lumba. Kita dan lumba-lumba punya rasio otak tubuh paling tinggi. Ini menunjukkan adanya lompatan evolusi yang signifikan dalam ukuran dan kompleksitas otak saat mamalia dan kemudian primata muncul. Menarik. Kalau nenek moyang manusia purba gimana? Kayak Australopithecus gitu. Australopithecus, seperti Lucy, juga pas dengan pola ini. Meskipun otaknya lebih kecil dari kita, tapi untuk ukuran tubuh primata masa itu, rasio otak tubuhnya sudah tergolong besar. Menunjukkan tren peningkatan kapasitas otak sudah berjalan di garis evolusi kita. Oke, jadi otak jadi makin penting, makin besar secara relatif. Pertanyaan berikutnya, gimana cara otak menyimpan semua informasi ini? Apakah kayak hard drive komputer? Di satu tempat gitu? Atau? Beda. Nah, ini juga pertanyaan besar. Dulu ada eksperimen klasik oleh Carl Lashley pada tikus. Dia melatih tikus untuk melewati labirin. Lalu dia mencoba mengangkat atau memotong bagian-bagian berbeda dari korteks otak tikus itu. Tujuannya apa? Mau lihat bagian mana yang menyimpan memori labirin itu? Betul, tapi hasilnya mengejutkan. Ternyata Lashley nggak bisa menemukan satu area spesifik yang kalau diangkat, memorinya langsung hilang total. Seberapapun bagian korteks yang diangkat, tikus masih menunjukkan sisa-sisa ingatan tentang labirin meskipun performanya menurun. Jadi, kesimpulannya? Kesimpulan awalnya adalah memori itu nggak tersimpan di satu lokasi spesifik, tapi tersebar luas di seluruh korteks. Ada semacam redundansi. Informasi yang sama disimpan di banyak tempat. Redundansi. Kayak backup data gitu ya? Biar kalau satu rusak, yang lain masih ada. Bisa dibilang begitu. Membuat sistem jadi lebih tahan banting terhadap kerusakan. Tapi gagasan ekstrim bahwa semua bagian otak itu fungsinya sama saja, disebut hipotesis ekuipoten kuat, ternyata juga nggak sepenuhnya benar. Loh, jadi gimana dong? Tersebar tapi nggak semuanya sama. Iya,
Semakin banyak bukti menunjukkan adanya spesialisasi area otak atau lokalisasi fungsi. Contoh paling terkenalnya adalah karya Wilder Penfield, seorang ahli bedah saraf. Penfield, dia ngapain? Saat melakukan operasi otak pada pasien epilepsi, pasiennya dalam keadaan sadar dengan anestesi lokal, Penfield menstimulasi titik-titik tertentu di permukaan korteks cerebral pasien dengan arus listrik lemah. Hasilnya? Hasilnya luar biasa. Stimulasi di area tertentu bisa memicu ingatan yang sangat hidup dan spesifik pada pasien. Misalnya, pasien tiba-tiba bisa mencium bau roti bakar, mendengar lagu yang sudah lama terlupakan, atau bahkan melihat kembali adegan utuh dari masa lalunya, seolah-olah menekan tombol play pada rekaman memori tertentu. Wah, itu kayak bukti langsung kalau memori ada lokasinya ya? Mungkin kombinasi keduanya. Ada spesialisasi area, tapi juga ada redundansi dan distribusi informasi. Penfield ini juga yang bikin peta otak itu kan? Peta korteks motorik? Iya, betul. Dia memetakan area mana di korteks motorik yang mengontrol gerakan bagian tubuh mana. Dan petanya itu, yang sering disebut homunculus motorik, menunjukkan representasi yang nggak proporsional. Maksudnya nggak proporsional. Area korteks yang mengontrol tangan, terutama ibu jari, dan area yang mengontrol otot-otot untuk bicara, bibir, lidah, laring, itu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan area untuk bagian tubuh lain yang secara fisik lebih besar, kayak kaki atau punggung. Oh, ini kan pas banget dengan ciri khas evolusi manusia ya. Keterampilan tangan untuk membuat alat dan kemampuan berbahasa yang kompleks. Persis, evolusi seolah menginvestasikan lebih banyak sumber daya otak untuk mengontrol kemampuan-kemampuan kunci yang membuat kita menjadi manusia. Ada bukti lain nggak soal cara kerja memori ini? Yang selain listrik-listrik tadi? Ada lagi eksperimen menarik dari Ralph Gerard. Dia melakukan sesuatu yang cukup drastis pada hamster. Diapain hamsternya? Hamster yang sudah dilatih melewati labirin, itu didinginkan sampai suhu tubuhnya turun drastis, hingga semua aktivitas listrik di otaknya berhenti total. Benar-benar flatline EEG-nya. Terus, kalau memori itu cuma pola listrik aktif, harusnya hilang dong. Itu hipotesisnya. Kalau memori hanya sirkuit listrik yang dinamis, begitu sirkuitnya mati, memorinya hilang. Tapi ternyata tidak. Setelah hamster itu dihangatkan kembali dan aktivitas listrik otaknya pulih, dia masih ingat cara melewati labirin. Loh, kok bisa? Ini menunjukkan bahwa memori itu tidak hanya disimpan sebagai pola aktivitas listrik yang dinamis, tapi juga punya dasar fisik yang statis. Mungkin dalam bentuk perubahan koneksi antar neuron atau perubahan molekuler di dalam sel saraf itu sendiri. Sesuatu yang bertahan meskipun aktivitas listrik berhenti sementara. Jadi, memori itu ada wujud fisiknya ya? Nggak cuma kayak gelombang radio gitu. Dan tersebar juga. Kombinasi yang rumit tapi kuat ya? Sangat. Kombinasi antara redundansi, lokalisasi, dan penyimpanan statis ini yang membuat memori kita begitu kaya sekaligus tahan banting. Oke, jadi bukan cuma soal ukuran, tapi juga soal organisasi internal dan cara penyimpanannya yang canggih. Nah, kembali ke perangkat kerasnya. Berapa banyak sih sel saraf atau neuron di otak kita ini? Angkanya fantastis. Otak manusia, kalau kita tidak menghitung otak kecil atau cerebellum, diperkirakan punya sekitar 10 miliar neuron. 10 miliar. Itu banyak banget. Dan cerebellum sendiri, yang tugas utamanya koordinasi motorik, tapi juga terlibat dalam fungsi kognitif lain, punya jumlah neuron yang bahkan lebih banyak lagi, mungkin sekitar 70-80 miliar, meskipun ukurannya lebih kecil. Tapi untuk korteks cerebral, pusat berpikir kita, sekitar 10-15 miliar neuron. Penemuan awal soal listrik hewan oleh Galvani, itu ada hubungannya sama ini kan ya? Impuls saraf. Betul. Eksperimen Galvani dengan kaki katak itu adalah salah satu langkah awal pemahaman bahwa sistem saraf bekerja menggunakan sinyal listrik. Impuls listrik yang berjalan di sepanjang akson neuron itulah cara sel-sel otak berkomunikasi. Tapi jumlah neuron ini, apakah langsung berbanding lurus dengan kapasitas informasi? Tidak secara langsung 1:1. Yang lebih relevan mungkin adalah jumlah koneksi antar neuron, sinapsis, yang jumlahnya triliunan, dan kompleksitas jaringan yang terbentuk. Tapi sebagai perkiraan kasar, kapasitas informasi otak manusia diperkirakan sekitar 100 triliun bit. 100 triliun bin. Tadi DNA kita berapa? Total DNA dalam satu sel manusia mungkin sekitar 6 miliar bit, jadi kapasitas informasi otak kita jauh-jauh melampaui kapasitas informasi genetik kita. Mungkin puluhan ribu kali lipat. Gila. Perbandingannya jauh sekali. Jauh sekali.
Kalau dibandingkan dengan hewan lain, misalnya kelinci, otak manusia diperkirakan menyimpan sekitar 100 kali lebih banyak bit informasi dibanding otak kelinci. Ini bukan berarti 100 kelinci sepintar satu manusia kan? Tentu tidak, kecerdasan itu lebih dari sekedar jumlah bit. Tapi angka ini menunjukkan lompatan kuantum dalam kapasitas pemrosesan informasi yang terjadi dalam evolusi menuju manusia. Dan lompatan kapasitas informasi otak inilah yang membawa kita kembali ke titik balik tadi ya? Benar, titik balik beberapa ratus juta tahun lalu itu, di era karbon, adalah saat di mana kapasitas informasi otak untuk pertama kalinya mulai menyalip kapasitas informasi genetik pada beberapa garis keturunan hewan. Sejak saat itu, evolusi kecerdasan, terutama pada mamalia dan primata, tampaknya lebih didorong oleh peningkatan kemampuan otak daripada penambahan informasi genetik semata. Jadi, inilah rangkumannya ya. Kita sudah menelusuri perjalanan luar biasa ini. Dari kehidupan yang awalnya hanya bergantung pada instruksi genetik yang relatif kaku, Statis, bisa dibilang, iya, statis, menuju fleksibilitas dan adaptasi cepat yang dimungkinkan oleh otak. Perpustakaan genetik kita memang pondasi yang luar biasa besar dan penting. fondasi yang tidak tergantikan. Tapi otak kita lah yang memungkinkan kita belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat, dan akhirnya membangun peradaban yang kompleks ini dalam waktu yang relatif singkat di skala evolusi. Skala waktu yang jauh melampaui kecepatan perubahan genetik. Betul, otak memberi kita kecepatan adaptasi yang berbeda. Semoga penjelajahan kita kali ini memberi Anda semua perspektif baru tentang betapa menakjubkannya evolusi kecerdasan ini ya. Dari gen ke otak. Dan sebagai penutup, mungkin ada baiknya kita bawa pemikiran ini selangkah lebih jauh lagi. Sedikit spekulatif mungkin. Silakan, gimana tuh? Mengingat kapasitas otak kita yang begitu besar, melampaui gen, dan evolusi genetik kita yang relatif lambat sekarang, bagaimana arah evolusi manusia selanjutnya? Terutama sekarang, kita semakin bergantung pada apa yang disebut Jacob Bernowski sebagai pengetahuan ekstrasomatik. Ekstrasomatik, maksudnya? Informasi yang disimpan di luar tubuh kita. Tulisan, buku, perpustakaan, dan sekarang yang paling dominan, komputer, server, internet. Seluruh pengetahuan kolektif kita ada di sana. Oh iya. Informasi di luar biologis kita. Nah, pertanyaannya, apakah ketergantungan pada pengetahuan eksternal ini akan mengubah secara fundamental apa artinya menjadi manusia di masa depan? Apakah kita sedang dalam proses melampaui batasan biologis kita sendiri lewat teknologi informasi ini? Wah, pertanyaan berat ini. Apa implikasinya ketika pemikiran dalam arti luas semakin banyak terjadi di luar batok kepala kita sendiri ketika kita terhubung langsung ke otak kolektif digital? Ini sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama mungkin. Menarik sekali. Pertanyaan yang pas untuk mengakhiri pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, selalu menarik membahas ini.